Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adela Salsabila, NIM saya 18720500052. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan dengan mata kuliah Manajemen Berbasis Sekolah dengan dosen pengampu Ibu Sintia Nisa Rahma Putri, SPD MPD. Nah, saya di Universitas Pajasakti, saya semester 5. Saya di sini menjelaskan tentang pola manajemen berbasis sekolah terhadap kebijakan ekonomi. Tema yang akan saya bahas yaitu tentang otonomi daerah. Apa sih otonomi daerah itu? Nah, otonomi daerah yaitu pemahaman otonomi daerah di Indonesia dilandaskan pada kebijakan publik tentang otonomi daerah, yaitu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangannya. Otonomi adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut praksa sendiri berdasarkan apresiasi masyarakat. Otonomi merupakan produk atau desentralisasi. Untuk itu, dalam memahami otonomi, daerah dapat dilakukan dengan melakukan pemahaman terhadap desentralisasi. Nugroho 2008-23. Selanjutnya yaitu ada strategi MBS-nya, itu yang di kolom pertama ada kemampuan sekolah, kolom kedua ada manajemen tinggi, manajemen sedang, manajemen rendah. Nah, kemampuan sekolahnya itu ada kepala sekolah dan guru. Terus ada partisipasi masyarakat, pendapatan daerah, dan orang tua, anggaran sekolah. Manajemen tingginya itu terdiri berkompetensi tinggi termasuk kepemimpinan. Tinggi termasuk dengan dana, dan terus tinggi terus besar. Manajemen sedangnya berkompetensi sedang. Terus yang itu partisipasi masyarakatnya itu juga sedang. Pendapatan daerah dan orang tuanya itu sedang, dan anggaran sekolahnya itu sedang. Manajemen rendahnya berkompetensi rendah, partisipasi masyarakatnya kurang, pendapatan daerah dan orang tuanya itu rendah, dan anggaran sekolahnya itu kecil atau bahkan tidak ada. Strateginya juga ada menetapkan peran penting guru dalam kelompok pengambilan keputusan. Yang kedua, fokus pada perbaikan berkelanjutan dengan pelatihan sekolah secara luas dalam membangun dan memproses keahlian seperti bidang kurikulum dan pengajaran. Yang ketiga, membuat sistem yang baik untuk berbagi informasi tentang luasnya hubungan sekolah di antara para pemilih. Yang keempat, mengembangkan cara-cara untuk lebih efektif dalam memberi hadiah sebagai orientasi pendekatan staf ke arah tercapainya tujuan sekolah. Yang kelima, menyeleksi kepala sekolah yang dapat merubah dan memudahkan manajemen. Dan yang terakhir, digunakan di daerah, negara, atau nasional sebagai garis pedoman untuk memutuskan usaha, memperluas kembali, dan merubah target dalam kurikulum dan pengajaran. Selanjutnya yaitu ada analisa SWOT MBS. Yang pertama itu strike, ada kekuatan, adalah situasi atau kondisi yang merupakan kekuatan atau dari organisasi atau program pada saat ini. Contohnya jumlah anggota yang lebih dari cukup, kuantitatif atau pengalaman anggota dalam berbagai kegiatan kualitatif. Yang kedua ada weaknesses atau kelemahan, adalah kegiatan-kegiatan organisasi yang tidak berjalan dengan baik atau sumber daya yang dibutuhkan oleh organisasi tetapi tidak dimiliki oleh organisasi. Contohnya adalah kurang terbinanya komunikasi antar anggota atau jaringan yang telah terbangun tidak dimaksimalkan oleh seluruh anggota. Yang ketiga ada opportunity atau kesempatan, adalah faktor positif yang muncul dari lingkungan yang memberikan kesempatan bagi organisasi atau program untuk memanfaatkannya. Kondisi yang terjadi merupakan peluang dari luar organisasi, proyek, atau konsep bisnis itu sendiri, misalnya kompetitor, kebijakan pemerintah, kondisi lingkungan sekitar. Yang terakhir ada threat atau tantangan atau ancaman, adalah faktor negatif dari lingkungan yang memberikan hambatan bagi berkembangnya atau berjalannya sebuah organisasi atau program. Kesimpulannya yaitu sumber daya manusia merupakan bagian penting dan utama dalam memajukan bangsa. Oleh karena itu, peningkatan sumber daya manusia perlu dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Lembaga pendidikan merupakan bagian utama dalam meningkatkan sumber daya manusia, terutama lembaga pendidikan formal atau sekolah. Sekolah pada era otonomi saat ini sangat dibutuhkan peningkatannya dalam meningkatkan sumber daya manusia. Adanya pola
Manajemen berbasis sekolah memberikan harapan besar bagi sekolah untuk bisa mengembangkan dan meningkatkan kemampuan sesuai dengan kondisi sekolah. Oleh karena itu, hasil dari pelaksanaan MBS ini, setiap sekolah tidak bisa sama, tetapi semua sekolah memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sekolah yang berkualitas. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus yang selanjutnya itu ada analisa SWOT, tingkat kesiapan dan fungsi untuk diperlukan untuk mencapai sasaran internal yang sesuai dengan keadaan sekolah, mengenal dan menentukan faktor eksternal yang mendukung kondisi sekolah. Nah, alternatif langkah pemecahan masalah memiliki langkah-langkah pemecahan masalah sekolah berdasarkan hasil analisis SWOT. Mengubah ketidaksiapan setiap fungsi menjadi kesiapan fungsi dengan mengatasi makna kelemahan dan ancaman agar menjadi kekuatan dan peluang. Terus membuat rencana pendek, menengah, dan berpanjang, membuat kegiatan yang sesuai dengan sasaran, menyusun laporan teknis, dan melaporkan keuangan, terus menentukan sasaran baru dan melakukan analisa SWOT.